Shalom, selamat sore. Izin saya mempresentasikan hasil atau diskusi. Dalam hal ini saya ada kunjungan di salah satu puskesmas, yaitu Melati, Sleman Melati 2, Yogyakarta. Sama saya magang di sana kurang lebih 2 bulan dalam waktu tempuh 10 minggu. Jadi saya 10 minggu di puskesmas Sleman Melati 2. Hasil yang saya dapatkan di salah satu puskesmas. Jadi saya dari kampus ditugaskan ke sana, yaitu saya di ruangan kaya atau pemeriksaan ibu hamil. Jadi selama saya di sana, saya ada beberapa masalah yang saya dapatkan melalui edukasi atau disebut dengan Mami Cantik, yaitu di sini judul yang saya ambil dalam poster saya itu kunjungan ibu hamil K1 atau disebut dengan KIA. Nah, jadi saya coba menjelaskan tentang memaparkan materi yang saya susun. Di hasil yang saya mau sampaikan juga ini bukan sempurna, tapi bila mana di publik maupun secara langsung, secara tidak langsung, saya juga penulis pribadi, saya sendiri butuh kritikan, masukan, saran, pendapat, meluruskan, itu yang saya diharapkan. Nah, namun di sini cuma saya mau sampaikan saja hal-hal yang terjadi selama saya saya lanjut. Waktu saya selama di sana, itu saya dapatkan adalah pengertian atau disebut dengan pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara teratur dari awal kehamilan hingga monitor kesehatan ibu dan agar tercapai kehamilan yang normal. Artinya kita bisa lihat di bawah sini kenapa saya melampirkan dengan gambar yang saya taruh. Ini adalah salah satu seorang medis atau dokter, bahkan seorang bidan. Jadi salah satu pasien itu dia ada di sini. Nah, dia sementara lagi akan ambil dalam kandungan. Maaf, baterai saya lagi error. Bisa lanjut. Ini salah satu ibu hamil yang dia datang mengunjungi ke puskesmas atau rumah sakit yang dekat. Bila mana mengunjungi atau mengetahui bahwa dalam kehamilan di tubuh atau di kandungannya itu sudah berapa bulan, membutuhkan resep dari dokter, bahkan dari bidan atau kesehatan.
kesehatan lain. Namun di awalnya itu mereka hingga sampai di proses. Jadi begitu mereka gejala-gejala yang muncul, mereka untuk mengunjungi puskesmas. Jadi pada waktu itu mereka datang kunjungi, pasien yang datang mengunjungi ke puskesmas itu dalam selama 3 hari, hari Senin sampai Selasa dan Rabu. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi dalam 3 hari itu mereka ada aturan waktu. Jadi tidak semua setiap hari, tapi ada pelayanan khusus yang mereka disediakan oleh puskesmas tersebut. Di jam 8, jam 7 sampai jam 7:30. Jadi mereka pelayanan di rumah sakit itu jam 8.00 sampai dengan jam 10 itu sudah finish. Supaya mereka memang pasien lain yang akan menangani seperti itu. Jadi kalau di pengertian kita itu seperti apa yang diterapkan dan kita memberikan contoh gambar yang ada di slide. Terus masuk lagi di ini dalam bahasa program kesehatan Ibu ambil. Ibu ambil itu anak kunjungan dari diberi kode khusus yang mereka diambil atau merupakan singkatan dari memeriksa. Jadi lengkapnya itu mereka ada K1, K2, dan K3. Jadi dalam 1 sampai 12 minggu itu trimeter 1 dan 12 sampai 28 minggu itu trimeter 2 dan K3 itu dan K3 dan K4 itu 28 sampai 38 minggu trimeter 3. Jadi mereka memeriksa kehamilan paling sedikit adalah 4 kali. Jadi mereka mengetahui bahwa hasil atau kesehatan ibu dan perkembangan dalam bayi di dalam kandungannya itu bayi yang ada di itu seorang dokter atau perawat yang diperiksa. Jadi mudah begitu mereka diketahui, tapi dokter dengan perawat atau bidan itu mereka harus ketahui bahwa pakailah cara sistem ini. Jadi seorang pasien begitu datang, tempat yang sudah disediakan. Jadi di sini juga ada alat yang secara langsung dia diketahui bahwa posisi bayi itu dia tidurnya seperti apa. Jadi alatnya sudah ada di sini. Alatnya sudah ada di sini. Jadi setelah mereka dioleskan di dalam perutnya, lalu mereka ketahui bahwa bayi tersebut itu dia posisinya normal atau tidak normal. Jadi tidak semudah itu perawat dan seorang ahli bidan atau dokter itu dia tidak bisa menentukan bahwa posisi bayinya seperti ini karena seorang manusiawi harus dibantu atau didukung oleh alat tersebut. Jadi posisi bayinya seperti dia lurus atau miring dan lain-lain itu harus mereka dipastikan. Seketika terjadi kondisi bayinya tidak normal, maka memberikan resep dari dokter bahwa menggunakan waktunya seperti ini. Artinya dia harus butuh olahraga fisik. Artinya olahraga fisik kan ya mungkin dia jogging, jalan-jalan sore, jalan pagi, terus sayur, terus makan buah-buahan, terus menggunakan air minum, dia harus banyak butuh air minum, supaya dalam keadaan seperti ada dalam bayinya dalam kandungan, dia harus membutuhkan waktu yang cukup ya bayi yang dia di dalam kandungan itu dia bisa lahir dengan normal. Jadi seorang ibu itu harus dia cara bagaimana supaya bayi dalam kandungan itu dia lahir dengan normal. Jangan-jangan sampai bayi tersebut nanti dia lahir jadi stunting atau mungkin cacat seperti itu. Jadi menjaga antisipasi itu sangat penting. Karena seketika seorang ibu dia mau melahirkan atau membentukkan dalam kandungan,
itu gejala-gejala juga banyak yang terjadi seperti menjadi terus keturunan badan juga biasanya merusak. Jadi hal-hal ini juga harus perlu sebelum terjadi harus lebih utama adalah konsultasi ke dokter dan rumah sakit supaya bisa terus yang berikut adalah manfaat atau dilakukan kunjungan. Nah, jadi dalam mereka kunjungan juga itu ada seorang ibunya ada di sini. Jadi ini anak pertama, anak kedua, dan ini masih dalam kandungan. Kenapa di sini saya ada ambil seperti itu karena manfaat atau dilakukan kunjungan di dalam puskesmas tersebut itu satu, ada empat poin yang kita harus perlu mengetahui atau mengikuti bersama-sama. Artinya mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Artinya kalau kita mempertahankan kita punya fisik dan mental, fisik kita harus dia kuat. Artinya kalau fisik yang kita mau kuat itu berarti kita tidak bisa seorang ibu itu bahwa dia cuma seenaknya tidur atau mungkin kurang kerja. Nah, berarti darahnya seorang ibu hamil tentu bahwa akan dia penurunan badan. Artinya darahnya seorang ibu nanti jadi beku. Mendingan kita harus olahraga fisik yang ringan. Artinya mungkin kita harus masak atau menyapu atau mungkin jalan-jalan sore, pagi, supaya kita punya mental, fisik, otak, itu dia terbentuknya sendiri supaya tidak gejala atau mungkin mengalami kesulitan dalam melahirkan atau dalam kandungan ibu di dalam rahim. Yang kedua itu adalah memonitori. Nah, itu memonitori kesehatan janin. Jadi di sini memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinan aman. Jadi bila mana tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita hubungan pertama, pokoknya kalau kita sudah berkeluarga atau berumah tangga, berarti sebelum gejala yang terjadi. Artinya kalau pertama kali dia mau membuah di dalam kandungannya seorang ibu, tentu bahwa nanti dia akan gejala yang akan dia muncul. Mual, terus rasa buang air kecil, mungkin beberapa detik. Gejala-gejala itu muncul, maka segera melaporkan ke puskesmas terdekat dan rumah sakit supaya sebelum itu harus diketahui bahwa saya sudah berapa bulan, nanti ambilnya seperti ini, posisi bayinya seperti ini. Ya, hubungan persalinan di dalam tubuh keluarga itu dia aman. Nah, yang berikut yang ketiga adalah agar tercapai kesehatan bayi dan optimal. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau bayi yang sementara dalam kandungan itu dia harus butuh yang nyaman. Artinya posisi bayi yang sementara berbaring dalam kandungannya seorang ibu itu dia harus tergantung pada seorang ibu sendiri. Kalau seorang ibu itu kalau dia tidak menjaga kesehatan mental, fisiknya, tidak teratur makan, tentu bahwa bayi yang nanti dia akan di dalam kandungan itu dia akan merusak. Artinya dia cacat, matanya buta, terus lain-lain yang akan terjadi gejala-gejala. Terus jadi itu perlu seorang ibu dia menjamin bayinya di dalam kandungan itu dengan sempurna. Berikut adalah poin keempat, mendeteksi dan mengatasi dini aplikasi dan penyakit kehamilan seperti hipertensi atau diabetes, anemia, janin dengan berat lahir rendah, dan komplikasi kehamilan. Jadi kalau deteksi atau mengatasi dini pada saat penyakit atau di dalam kehamilan, memang jelas bahwa kalau seorang ibu dalam kandungan itu dia harus menghindari bahwa
jangan sampai begitu dia kegagalan dalam kesakitan. Jadi perlu juga menjaga kesehatan karena bayi yang sementara dalam itu kalau seorang ibu hamil atau seorang ibu dia tidak harus mencari dari seperti merokok, terus alkohol, karena ini dia salah satu mengganggu konsentrasi seorang ibu dalam kandungan, anemia, stres. Jadi kalau begitu istrinya sementara hamil, suaminya pun tidak boleh dengan bahasa yang kasar atau untuk menyakiti seorang ibu. Nah, karena hal itulah yang terjadi bahwa nanti ibu jadi anemia. Anemia itu kan salah satu untuk gangguan konsepsi atau otak kita. Nah, jadi kita peran penting itu bahwa tidak boleh memberikan seorang ibu itu dengan pekerjaan dan beban yang lebih tinggi. Artinya kalau dia ada kesibukan mungkin dalam kondisi hamil, lalu mungkin kesibukan dengan anaknya, atau mungkin kebutuhan lain, ya tidak boleh memaksa dengan keadaan. Nah, kalau seorang bapak ya kita harus membantu. Karena kondisinya seperti itu ya kita harus menjamin 100% daripada kita menyalahkan atau menyuruh. Nah, ini juga kan harus kita lakukan hal-hal itu supaya istri kita atau mungkin mama kita, kakak kita akan dia terjamin dengan baik. Nah, karena dia tidak lakukan hal itu, maka nanti dia masih konsumsi alkohol, terus merokok, hal-hal yang terlarangan dalam kesehatan. Tentu bahwa nanti berat badannya tetap akan rendah, bayi yang nanti dia akan lahirkan. Lalu bayi yang itu nanti akan jadi kesakitan. Artinya begitu berapa bulan kemudian dia lahir, lalu dia keluar dari rumah sakit, tentu bahwa nanti dia akan pergi ke konsultasi ke dokter terus. Artinya dia punya kekuatan atau pos tubuh yang baik, dia tidak seimbang karena kondisi dalam hamil itu bahwa bayi juga akan terganggu di dalam seorang ibu. Nah, jadi itu juga menjaga uh, kesehatan, keseimbangan tubuh, itu sangat penting. Terus ini kunjungan, ini tujuan dan kunjungan. Kenapa saya ambil gambar juga taruh di sini bahwa di sini itu ini seorang perawat atau dokter. Perawat artinya perawat juga dalam arti seorang bidan ya. Jadi apabila kalau dokternya tidak ada bisa ditangani oleh seorang bidan karena bidan itu adalah seorang ahli. Nah, itu sudah di bawah asistennya dokter. Jadi dokter pun dia harus bersama-sama dengan seorang bidan supaya sementara lagi memeriksa seorang ibu. Jadi posisi ibunya dia dulu seperti ini dan seorang dokter atau perawat itu dia dulunya seperti ini. Jadi dia harus tentukan bahwa posisi bayinya seperti apa. Jadi selama di sini ada 4 kriteria yang kita harus perlu ikuti. Ikuti bahwa menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan atau persalinan, nifas, serta mengusahakan bayi yang lahir sehat. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau seorang ibu itu jangan membosan-bosan atau dibosankan untuk memeriksa ke dokter. Kadang-kadang kita pernah dengar bahwa kalau seorang ibu dia sudah malas atau bosan ke rumah sakit, tentu bahwa bayi yang akan dia lahirkan itu nanti tidak normal, tidak sehat. Dalam artinya fisik, otak, terus otot-otot tulang, ini kan nanti jadi kegagalan atau nanti mengadaptasi seperti hal ini nanti seorang ibu yang nanti akan siksa ke depan. Jadi kalau sementara dalam kandungan, ya seorang ibu harus cara seperti bagaimana supaya bayi yang akan nanti dia lahir itu dengan normal. Jangan-jangan kalau dia salah menggunakan semua resep dari dokter atau tidak konsultasi dengan perawat atau dokter terdekat, maka nanti pada saat dia melahirkan nanti jadi kegagalan atau bisa disebut dengan jadi operasi. Nah, operasi ini pun kan ada beberapa syarat yang harus kita ditakuti bahwa
Jangan sampai bayi yang nanti dia sementara mau lahir itu lahir dengan normal, satu. Yang kedua itu tidak lahir normal. Artinya jangan sampai dia operasi lalu dia meninggal di ruangan operasi. Yang disebut dengan meja operasi. Jadi hal-hal ini juga itu harus perlu menjaga supaya bayi yang nanti dia akan lahir itu dengan lahir sehat. Yang poin kedua itu menurunkan kesakitan dan kematian ibu di awal kelahiran. Saya sudah bilang bahwa kalau menurunkan kesakitan dan kematian ibu. Jadi kalau begitu, kalau dia dalam keadaan hamil, mengandung di dalam kandungannya itu, seorang ibu harus dia menjaga kesehatannya, kebersihan. Jadi setiap kali harus dia pagi mandi, sore mandi, dan malamnya mandi. Supaya dia menjaga tubuhnya juga bersih, sehat. Ya, setiap kali harus dia ganti pakaian. Makanan-makanan yang sehat. Jangan sampai tadi saya sampaikan bahwa nanti pada saat nanti akan terjadi nanti dia lahirkan normal atau kematian. Jadi nanti kadang-kadang jangan sampai kalau kita tidak manfaatkan baik atau mungkin kita tidak konsumsi vitamin makanan vitamin yang sehat, eee, protein, kalsium, ya tentu bahwa bayi juga nanti akan bisa lahir, kematian juga bisa jadi. Karena itu awal dari seorang ibu. Jadi kalau seorang ibu tuh dia harus pahami bahwa dalam, eee, dalam kandungan itu harus dia resikonya tinggi. Jadi dia harus menjaga antisipasi hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah memantau adanya kemungkinan resiko kehamilan dan merencanakan pelaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resiko tinggi. Jadi memang kalau kami pikir bahwa seorang ibu yang melahirkan itu hal yang kecil, tapi itu hal yang memang resikonya tinggi sekali. Jadi itu sudah dunia kiamat, tapi dia kembali jadi hidup. Sudah bangkit kembali. Jadi ini hal yang memang sangat eee, mengorbankan atau merugikan dalam keluarga. Jadi itu harus menjaga antisipasi supaya bayi yang nanti dia akan lahir itu harus dia dengan sehat, sempurna, dan seorang ibu juga harus dia tinggal nyaman, ya butuh refreshing, seperti seperti itu. Terus setiap hari, mmm, setiap ibu hamil. Jadi di sini itu, setiap ibu hamil mmm, setiap ibu hamil itu, setiap ibu hamil itu disarankan untuk melakukan kunjungan yang komprehensif, berkualitas, minimal 4 kali. Memang itu jelas dalam kalau kesehatan itu memang kunjungannya 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan keempat dan kehamilan kemudian sekitar bulan keenam dan kehamilan dan kedua kali kunjungan dan sekitar ke-8 sampai 9 bulan. Pada umumnya tuh standar minimal pemeriksaan antenal atau terdiri dari 10. Jadi, eee, di sini juga itu di bawah ada 10 kriteria, 10 10 T itu ada di sini. Jadi, satu itu timban, ini timbang berat badan setiap kali kunjungan dan dicatat. Nah, terus ukuran tekanan darah, normal atau tidak, di bawah 140 ini, normalnya itu 110 sampai 80. Kalau di bawahnya lagi itu 140 sampai 90. Tentukan nilai status gizi dengan pengukuran lingkar lengan atas. Terus 4 itu tinggi, pondus atau uteri, puncak rahim. Jadi itu pun kita harus diukur. Jadi mohon maaf bukan, saya tapi ini sesuai dengan, materi dan kesehatan, terus saya juga pernah memantauhi di dalam bidang itu. Jadi saya sampaikan netral atau profesional, jadi memantau perkembangan janin. Terus 5 itu, pemberian imunisasi
Terus yang keenam itu tentukan penetrasi janin dan dendut jantung. Nah, terus yang 7 itu pemberian tablet besi. Terus yang ke-8 itu tes atau laboratorium penyakit sifilis atau hepatitis B dan HIV. Terus yang ke-9 itu terlaksana kasus. Yang ke-10 itu temuan wawancara dan konseling termasuk perencanaan dan persalinan dan pasca persalinan. Jadi di sini tadi kita sudah jelaskan di atas sudah bahwa yang di bawahnya itu ada 10 poin. Jadi kalau seorang ibu kalau dia ke puskesmas, kunjungan dan lain-lain itu harus dia kunjungi semua. Jadi hal penting sekali itu bahwa ada di 10 ini. Jadi seorang ibu sebelumnya mau periksa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat itu dia harus timbang badan dulu. Jadi badannya dia harus ditimbang dulu, berat badannya berapa. Setelah itu baru dicatat dulu. Dicatat selesai baru dilaporkan dan ukuran tekanan darah juga harus diukur. Karena apa? Jangan sampai ibu tersebut dia jadi kekurangan darah atau tekanan darahnya tinggi. Jadi seorang ibu itu harus kalau dia sudah hamil, sudah dalam kandungan itu harus darahnya dia juga harus normal. Nah, jangan sampai di bawah dari normal. Nah, di bawahnya itu yang tadi disebut dengan 140 sampai 90%. Kalau normal adalah 110 sampai 80%. Itu terus tentukan lagi status gizi. Kalau status gizi itu kan ya kita harus diukur. Artinya kita tinggi badannya, terus berat badan kan sudah jadi tinggi badannya, terus di lingkar pinggangnya. Ini tadi daerah sementara ada ukur yang warna biru. Nah, ini kan dia harus diukur. Jadi apakah dia punya tingkat pinggang itu seperti apa, lengannya seperti apa. Jadi dia harus ditentukan semua itu. Terus boleh juga itu ini hak atau konstitusi seorang dokter atau seorang bidan. Jadi dia tidak bisa malu-malu. Jadi puncaknya rahim di dalam seorang ibu itu dia harus menentukan apakah rahimnya seorang ibu itu dia sudah mantang benar atau tidak mantang. Jangan-jangan sampai pada saat dia melahirkan nanti jadi kegagalan. Nah, artinya seorang dokter atau seorang bidan itu dia harus pastikan puncaknya rahim seorang ibu. Jadi mulutnya rahim ibu itu seperti apa, terus cara bentuknya itu seperti apa. Jadi ini harus diperiksa dan dipastikan baik-baik. Jadi kalau seorang ibu jangan ditakut karena itu untuk keselamatan, untuk menjaga kenyamanan, terus menjaga porsi tubuh. Jadi pada saat jangan sampai kesulitan pada saat hamil. Jadi sebelum melahirkan itu harus diperiksa semua. Terus pemberian imunisasi. Nah, jadi setiap kali kalau imunisasi kan ya tentu dilakukan. Terus jadi ada juga harus periksa lagi ya. Yang keenam itu kan tentukan dendut atau jantung. Jadi jantungnya juga tuh harus diperiksa karena jangan sampai seorang ibu itu dia kolesterol atau mungkin ada sakit-sakit lain. Terus jantungnya juga jangan sebut jantungnya mungkin dari lemah atau mungkin ada gejala-gejala yang terjadi. Jadi dia harus semua pada saat kalau dia hamil, dia harus ikuti semua tahapan 10 poin ini. Jadi semua harus dia sehat. Jadi semuanya harus dia bebas dari semua kriteria. Seperti pemberian vitamin, tablet vitamin atau zat besi. Kalau dosisnya kalau vitamin A atau vitamin C yang kalau sudah ada di puskesmas, itu harus perlu dikonsumsi. Supaya pada saat kalau dia di dalam kandungan, seorang ibu dia harus dia minum vitamin tambah darah. Nah, vitamin tambah darah itu dia harus perlu dikonsumsi. Kenapa? Jangan sampai pada saat dia bayinya dalam kandungan mungkin dia kekurangan darah, atau mungkin dia mengalirkan darah, atau mungkin dia kekurangan fisik, mental. Jadi hal-hal ini harus menjaga kesuburan pos tubuh. Terus
diperiksa lagi ke laboratorium. Nah, laboratorium juga harus diperiksa karena apa? Di puskesmas atau di rumah sakit itu sudah disediakan laboratorium. Jadi jangan ditakut bahwa kalau penyakit sifilis atau hepatitis itu jangan takut atau mungkin HIV. Karena apa? Jangan sampai kalau seorang ibu dia di dalam kandungannya atau mungkin dia pernah hubungan seksual dengan suaminya atau mungkin sebelum suaminya mungkin dengan orang lain atau mungkin hubungan seks dengan siapa saja di luar, ya berarti tentu bahwa harus diperiksa. Jangan sampai ada sifilisnya. Nah, kalau sifilisnya ini kan nanti berbahaya. Nah, berbahaya ini kenapa? Karena dia juga pengikutan, ikuti darahnya. Jadi bisa uh, bapaknya kayak mamanya, mamanya kayak anaknya. Jadi pada saat ada penyakit sifilisnya adalah ada hepatitis atau ada penyakit HIV, berarti nanti dia hubungan anaknya juga kan dia terbawa terus. Dan jadi dia tertular kemana-mana. Jadi seorang ibu juga dia harus menjaga antisipasi. Jadi kalau kami diarahkan atau di dokter misalnya diresepkan itu bahwa seorang ibu kalau dia hamil dan lain-lain atau dalam kandungan dia harus memeriksa semua tahapan-tahapan ini. Itu tahapan dasar atau tahapan awal yang harus dia lakukan. Nah, jangan-jangan sampai bayinya mungkin lahirnya cacat atau mungkin buta atau mungkin lumpuh atau tuli dan lain-lain. Karena apa? Nanti pengaruhnya dari poin yang ke-8 penyakit sifilis, hepatitis, terus HIV. Jadi hal ini itu harus perlu ketahui dan harus perlu diperiksa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Terus yang 10, 9, 10 itu dia periksanya itu sama. Jadi kan dia tidak terlalu itu, tapi karena itu ikuti aturannya eh, kesehatan untuk dalam kandungan ya kita harus lakukan. Tapi hal penting itu adalah ada di poin 8, terus 8 sampai 1 sampai 8. Karena hal ini yang pernah terjadi, jadi jangan kalau penyakit-penyakit turunan, bawaan, dan lain-lain harus diperiksa atau ada asmanya. Nah, ini juga harus perlu supaya tidak tertular kemana-mana. Terus ini sebetulnya dilakukan. Jadi pemeriksaan ibu hamil. Jadi tadi saya sudah jelaskan di bawah gambarnya di bagian sini. Jadi tinggi badan juga harus dia dilihat. Jadi karena sebelum dia hamil, badannya dia kan normal. Kalau begitu dia berat badannya sudah berubah, tentu bahwa penurunan tinggi badan itu jelas ada beberapa persen tetap akan ada. Jadi ukur tinggi badannya, terus timbang berat badannya. Karena dulu sebelum terjadi pembuahan di dalam, belum membuahi di kandungan, itu tentu bahwa badannya dia kan lancang, jadi otomatis dia normal semua. Tapi kalau begitu dia punya bayinya di dalam kandungan, tentu bahwa ada perubahan-perubahan yang di dalam ibu hamil. Jadi perlu ketahui dan lihat bahwa penentuan tinggi badannya, terus berat badannya, terus lingkar pinggang. Jadi di tangannya kita harus diukur. Kenapa? Karena kita punya bahu atau di otot atau mungkin di lengan, di tangan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini harus perlu diukur. Jangan sampai tangan kita mungkin kurus, kekurangan vitamin atau mungkin uh, kegemukan. Nah, ini juga dampak besar bagi seorang ibu. Jadi itu juga harus perlu. Terus tensis juga harus dilakukan. Karena tensis itu kan untuk melihat bahwa tekanan darah seorang ibu. Jangan-jangan sebagai seorang ibu ini dia tekanan darahnya tinggi. Jadi hal-hal ini juga harus dia karena tekanan darah itu dia mempengaruhi di dalam anemia atau disebut dengan stroke. Jadi ini juga hal-hal ini pernah terjadi. Jadi dia harus diperiksa. Nah, terus setelah itu ukuran tinggi uteri. Nah, di dalam uteri juga dia harus dilihat. Jadi bila mana tadi saya sampaikan bahwa alatnya disiapkan dan manusia tidak bisa ditentukan. Jadi sudah ada laboratoriumnya, jadi harus perlu periksa ke uteri. Uteri ini juga sangat dibutuhkan. Jadi posisi bayi yang sepertinya bagaimana. Nah, itu kan bisa dihasilkan oleh seorang perawat atau seorang bidan atau dokter terdekat.
Nah, terus ini tes lab. Nah, tadi ada beberapa yang saya sudah sampaikan di sana. Ini cuma contoh Depo Kamar bahwa tes di lab juga itu seperti ini. Jadi dia harus tesnya di jari, di tangannya itu harus dibuka, contohnya seperti ini. Nah, terus ini itu minum vitamin. Tadi harus sampaikan bahwa seorang ibu hamil itu harus dia sementara bayinya di dalam kandungan dia harus untuk penambahan kesuburan badan. Jangan sampai seorang ibu dia hamil lalu badannya jadi kado-kado, artinya badannya tidak sehat. Nah, jadi dia juga harus butuh tubuh ini harus juga butuh vitamin. Nah, jadi vitamin dalam arti bahwa vitamin tablet itu harus dibutuhkan diminum seorang ibu. Jadi setiap kali dia mau lakukan aktivitas atau mungkin mau apa, jadi bukan aktivitasnya tapi selama dia hamil harus seorang ibu butuh vitamin. Tablet vitamin itu harus perlu minum karena apa? Itu untuk membantu tubuh untuk tambah darah. Jangan sampai jadi eee, kekurangan darah. Akhirnya nanti kalau kekurangan darah tentu bahwa bayi yang nanti akan lahir itu tidak sehat. Jadi kalau membutuhkan bayi yang lahirnya sehat, badan yang cukup, yang normal atau disebutnya dengan ideal, berarti dia seorang ibu harus dia konsumsi tablet vitamin darah. Darah itu vitamin darah itu harus dia ditambahkan. Terus itu imunisasi. Imunisasi juga itu harus dia dilakukan. Nah, jadi dia sementara tentunya seperti ini. Terus yang berikut itu dia harus eee, konsultasi kesehatan kayak ibu hamil. Jadi ini bapaknya ada duduk, ini istrinya. Jadi kalau istrinya pertama kali kalau dia hamil ya dia harus konsultasi ke dokter, bahwa ibu saya seperti ini, istri saya begini. Nah, supaya keterangan itu kan sama-sama harus diketahui supaya untuk membatasi semua hubungan-hubungan yang dilakukan. Karena kalau sementara dia belum tahu bahwa seorang papa eee, bayinya, istrinya sementara hamil, lalu kalau dia melakukan hubungan seks, nah itu bahwa itu, pembunuhan terhadap seorang ibu. Jadi kalau ibunya sementara dalam hamil, itu kita harus membatasi hubungan seksual atau hubungan seks dengan, kita punya istri. Karena itu salah satu karakter yang, lakukan. Karena apabila kalau kita, seorang bapak, dia melakukan hubungan seks dengan istrinya pada saat sementara kondisi hamil, ya tentu bahwa bayi di dalam akan nanti jadi gugur, atau nanti dia bentuk bayinya tersendiri lagi. Akhirnya bisa dampaknya untuk, jadi gempa atau mungkin, bisa keguguran dalam tubuh. Jadi ini juga harus perlu, konsultasi. Jangan pergi dengan seorang, istrinya saja, tapi bersama-samalah supaya hal itu diketahui dan, saling menghargai, saling menghormati sesama hidup keluarga itu sangat baik. Jadi kadang-kadang kalau, kita kebiasaan atau mungkin sosial budayanya, itu kan, pada saat kalau dia sementara hamil lalu, hubungan seks dengan istrinya, berarti itu bukan, hubungan seks yang normal atau sehat, tapi malah itu hubungan, pembunuhan seorang istrinya. Nah, jadi itu, kekerasan atau disebut dengan, eee, a apa, aborsi. Nah, aborsi ini juga kan salah satu, undang-undang yang dipakai. Jadi kalau seperti seorang ibu tidak punya bapak, tidak punya maksudnya tidak punya suami yang jelas, itu biasanya seorang ibu dia minta ke seorang, bidan atau dokter bahwa untuk keguguran. Kalau apabila dokter atau perawat salah satu perawat itu dia diketahui bahwa nanti dokter tersebut akan, dijerat undang-undang kesehatan. Karena sama hal juga kalau seorang bapak kalau dia sementara ibunya dalam kehamilan lalu dia hubungan seksual, hubungan persalinan dengan istrinya, bahwa anak yang pertama sudah dibentuk dan sudah dibentuk di dalam rahimnya itu atau di kandungannya itu, bahwa tetap dia akan jadi keguguran. Akhirnya istrinya jadi perdarahan. Nah, hal-hal ini juga pernah terjadi. Jadi, kondisi seorang ibu nanti dia akan, ke depan tidak akan aman, karena sudah keguguran dalam tubuh. Terus ini yang berikutnya, itu pemeriksaan ibu hamil. Jadi tadi saya sudah sampaikan semua jelas kamar-kamarnya tadi di bawah sana, ini dia punya pemeriksaan ibu hamilnya itu seperti ini. Jadi
pertama kali datang kalau tidak timbangan ya dia harus naik seperti ini. Ditimbang badannya dulu. Nah, lalu ini diperiksa ke dokter. Ke dokter, terus pemeriksaan tekanan darah setiap bulan. Jadi pada saat kalau timbang berat badan itu bukan satu kali, tapi dalam 1 minggu itu kita dalam 1 bulan itu harus dalam 1 bulan itu 1 kali. Namun bulan berikut juga kita harus cek karena jangan-jangan sampai penurunan berat badan itu nanti dia rubah-rubah. Jadi kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia normal, kadang dia lain-lain. Jadi perlu menjaga kesehatan, keseimbangan tubuh, kesuburan tubuh itu sangat penting. Nah, terus itu pemeriksaan tekanan darah. Nah, tekanan darah itu dia setiap bulan. Nah, jadi habis bulan kita harus pergi. Pokoknya kalau kita pergi 1 bulan, terus bulan berikutnya kita pergi cek lagi. Karena sebenarnya ada perubahan-perubahan darah. Karena mungkin kalau kita kelebihan makan daging-dagingan atau mungkin makan makanan yang tidak sehat, ya tentu bahwa darah kita akan naik. Tekanan darahnya tinggi. Nah, terus ini memeriksa umur atau kehamilan. Jadi di dalam seorang ibu juga itu dia tentukan bahwa kalau umur usianya 45 tahun ke atas itu dia sudah tidak bisa. Kenapa? Batas haid atau menstruasi itu dia batasnya dari usia 45 tahun. Ya, 45 tahun. Jadi jangan dipaksakan ya. Karena itu juga itu kita melanggar undang-undang atau dalam kitab suci juga sudah ada. Jadi kalau dari usia 17 sampai 18, 19 itu bisa lakukan saja, bisa ambil beberapa kali, tidak apa-apa. Nah, namun kalau kita sudah masuk di usianya sudah 45 ke atas itu sudah termasuk di lansia. Nah, jadi kita juga harus perlu menjaga karena posisinya sekarang kalau dia duduknya seperti ini kan, ini salah satu hal yang mereka lakukan bahwa bayi sementara lagi posisinya itu tidak nyaman. Artinya posisi bayinya mungkin dia miring atau mungkin lain-lain, berarti ya dia harus cara meluruskan bayinya seperti ini. Terus ini saat kehamilan, jadi kenapa mereka harus diimunisasikan? Imunisasi itu sangat penting, karena bukan imunisasi melalui suntik, melalui obat itu bukan untuk pembunuhan, untuk penurunan badan, untuk ini, tapi dia mempertahankan fisik dan daya ketahanan ibu hamil itu supaya dia sempurna. Jangan sampai dia terjadi gangguan atau segala pos tubuhnya seorang ibu itu jangan sampai dia kurangi. Jadi seorang dokter, perawat, kesehatan itu sangat membantu untuk masyarakat atau sangat membantu untuk seorang ibu hamil. Jadi jangan kadang-kadang takut, wah nanti saya akan seperti ini, sangat seperti ini. Jadi dokter biasanya begini ya, jangan mudah takut karena dokter dengan perawat adalah untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan masyarakat seperti ibu hamil, seperti anak-anak, seperti orang tua, lansia, remaja. Jadi perlu. Nah, terus ini makanan yang bergizi. Jadi setiap hari itu makanan yang bergizi. Jadi harus dia mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ikan, seperti mungkin sayur yang rebus atau mungkin sayur yang kuning-kuning apa yang hijau. Jadi sayur pun kita masak lalu kita makan itu sayur yang kuning apa yang hijau. Jangan setengah-tengah masak yang mungkin yang kurang sehat atau mungkin yang terlalu masak. Nah, terlalu masak itu tidak vitaminnya. Jadi kita harus konsumsi seperti mungkin ya susu atau mungkin pisang, pepaya, ikan. Nah, itu. Setelah itu coba kita minum lagi, ambil air putih 1 gelas untuk kita minum uh, vitamin, obat vitamin tablet, obat vitamin tambah darah. Jadi itu juga perlu kita harus lakukan minum. Kenapa? Selama kalau paling sedang itu 90 tablet itu kita harus minum selama hamil. Jadi setelah kalau begitu sudah hamil selesai sudah melahirkan itu berhenti. Tapi kalau seketika begitu bukan awal saja, tapi setiap kali kalau kita dalam kehamilan, seorang ibu yang kalau dalam kehamilan itu perlu dia harus konsumsi karena itu mempertahankan atau menjamin tubuh.
untuk mencegah dari tubuhnya. Jadi bukan satu kali sekedar cuma satu kali ambil, pertama kali dia ambil dia harus ikut semua aturan, semua resep dari dokter, tapi berikut dan berikutnya harus dia seperti itu. Harus dia lakukan supaya apa? Jangan mudah jadi tua, jangan mudah jadi lain-lain. Tapi karena apa? Kalau kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi, seperti kita minum obat vitamin, tambah darah, tablet. Berarti ini kan dia menjamin hidup tubuh kita. Jadi menilai dari orang lain bahwa oh saya orang ibu ini dia sudah melahirkan, tapi dia masih cantik, masih cewek, masih ini. Nah, ini kan bisa dikatakan karena apa? Dijamin kesehatannya, disubur tubuhnya, karena kita ikuti protokol kesehatannya. Jadi kita harapkan kita mengerti dan mengikuti resep-resep dari dokter atau seorang perawat supaya seorang ibu tuh jangan mudah jadi belum apa-apa umurnya mungkin sampai 20 tahun, jangan jadi 20 sampai 29, 30 tahun tuh jangan sampai kategori masuk dalam lansia. Karena kesuburan tubuh, menjaga tubuh, fisik, mental itu sangat penting. Karena itu diresepkan oleh dokter dengan perawat. Itu untuk menjamin seorang ibu sebelum jadi sesudah jadi rumah tangga. Kalau sebelum jadi rumah tangga, itu pun juga perlu juga. Karena apa? Banyak remaja putri-putri yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia masih cewek, namun rambutnya badannya berabu-abu, badannya tidak sehat, rambutnya rontok, rambutnya beromak-omak dan lain-lain. Akhirnya apa? Orang bisa dikatakan bahwa oh dia ini sudah kena penyakit sifilis, hepatitis atau mungkin HIV. Karena apa? Kita tidak ikuti dengan kesehatan, tidak ikuti dengan aturan kesehatan yang baik, tidak ikuti kita punya pola hidup yang baik, makannya tidak teratur, tidurnya tidak teratur. Akhirnya apa? Setelah kita begitu kawin, jadi seorang ibu dia kawin, lalu mau jadi berkeluarga. Tentu bahwa kalau anak pertama dia dapat, tetap dia punya darah banyak, mengalir pengeluaran darah banyak, dan satu kali melahirkan jadi dipandang orang lain jadi tua. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi saya harap bahwa ibu-ibu atau mungkin cewek-cewek yang masih ada, ikutilah program kesehatan. Karena program kesehatan itu adalah sangat untuk membantu, mudah untuk mencegah, untuk menjamin kita punya kesehatan tubuh di dalam kita punya kehidupan sekarang dan selamanya. Nah, ini suntikan. Kenapa saya ambil tentang ini? Karena apa? Kasus untuk imunisasi itu harus dia perlu. Karena imunisasi itu dia harus membutuhkan untuk kekebalan tubuh. Jadi jangan sampai kekebalan tubuh kita ini tidak seimbang, lalu dia hamil. Nah, ini juga berbahaya, dampaknya besar untuk kita. Jadi ya, imunisasi itu sangat penting. Jadi setiap minggu itu pada saat kunjungan pertama itu dimungkinkan kehamilan. Jadi 4 minggu setelah tahap 1. Jadi kalau 4 minggu kan ya dia kan 1 bulan. Jadi 1 bulan dia itu disuntik atau diimunisasi supaya dia punya kekebalan tubuh. Itu dia harus menjamin dia kuat, tidak gangguan apapun. Terus 6 bulan juga setelah itu juga harus disuntik. Karena itu imunisasi. Karena itu membantu untuk dalam tubuh. Terus 1 tahun itu trip ketiga dan 1 tahun trip keempat. Nah ini juga itu harus perlu lakukan. Karena apa? Itu membantu kesehatan supaya pada saat seorang ibu masih dalam kandungan, di kandungannya masih dalam rahim atau dalam hamil itu dia menjamin karena tidak merusak badannya. Jadi resep-resep itu sangat penting untuk membantu tubuh. Nah ini seperti ini kampanye saya taruh di sini bahwa beberapa pemeriksaan lain yang dapat dilakukan selama kehamilan antara lain pemeriksaan, ya itu disingkatkan. Jadi dia dilakukan itu simple virus. Jadi simples virus, terus pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui apa ibu hamil tersebut tidak pernah diintervensi, terinfeksi, pernah terinfeksi, ataupun sedang terinfeksi. Jadi dengan penyakit tersebut, terus infeksi dari kuman-kuman tersebut bisa menjadi
masalah serius selama kehamilan karena mampu menembus hari-hari dan menyebabkan kelainan pada bayi pemeriksaan. Disarankan pada ibu yang terutama memiliki hewan pemeliharaan di rumah, memiliki rawat gangguan yang berulang. Nah, artinya apa? Kalau kita memberikan sini itu bahwa seorang ibu dia ada hamil sedang dalam kandungan, bayinya dalam kandungan itu, jangan kita memang punya hewan, perlu pelihara hewan itu sangat penting, seperti anjing, kucing, tidak bisa kita bersama-sama tidur. Karena apa? Itu dia mempengaruhi dalam seorang ibu sementara hamil. Jadi pada saat kalau sudah hamil, hindarilah dari hewan-hewan tersebut seperti kucing, anjing. Karena apa? Bulu itu dia mempengaruhi. Jadi posisi bayinya seperti ini, sementara yang seperti gambar di bawah yang hitam ini, terus yang di sini yang putih ini, jangan kita mendekati seperti hewan seperti ini. Karena apa? Penyakit-penyakit atau mungkin virus-virus itu dia bisa tertular atau kuman-kuman. Jadi mudah sekali dari hewan pelihara di rumah. Jadi hewan-hewan yang kalau punya memiliki itu dia harus menghindari. Ketika begitu kita pegang hewan, lalu kita mencuci tangan, lalu tidak mandi, tidak sehat, lalu kita pegang karena begitu keadaan terpaksa lapar, jadi kita konsumsi makan seperti dengan tangan kosong, tidak mencuci dengan baik, lalu mempengaruhilah di dalam tubuh kita, akhirnya timbullah dalam pada saat seorang ibu dia hamil. Jadi nanti dia dua faktor yang bisa mempengaruhi dalam tubuh. Karena apa? Dua faktor itu seperti apa? Karena dalam sementara lagi mengandung, bayinya dalam kandungan, lalu penyakit itu juga akan terserang di dalam tubuh. Jadi nanti kondisinya ibu itu pada saat dia mengandung bayinya di dalam, lalu mau melahirkan, dia nanti akan sulit. Lalu nanti pada saat dia hamil, nanti dia banyak kesakitan. Jadi posisi bayi yang tidur ini, nanti dia akan terganggu. Jadi itu juga hal ini juga sangat penting menjaga karena hewan-hewan pelihara di rumah itu harus menghindari dari pada saat hamil itu harus dia menghindari. Jadi dia pisahkan di rumah atau mungkin di tempat lain seperti itu. Karena kesehatan itu sangat penting. Terus ini ada saran dan saran-saran. Jadi ada beberapa 7. Jadi makanan bergizi, melakukan pemeriksaan, terus jadi ini tadi saya sampaikan bahwa jaga kesehatan, kebersihan tubuh, terus pemeriksaan kandungan secara teratur, terus makanan-makanan yang matang, terus melakukan ini karena kenapa saya ambil tentang vaksinasi, karena sebelumnya itu kan vaksinnya belum ada. Nah, kalau saat ini kan kalau vaksin sudah ada, berarti kalau mau lakukan vaksin itu ibu hamil dia tidak bisa lakukan vaksin. Karena bila mana kalau ibu hamil memang tidak bisa. Karena ibu hamil itu adalah dia gangguan dari dalam tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu dia tidak kuat. Sama seperti orang yang penyakit pembawaan. Jadi di dalam ada mungkin ada penyakit sifilis atau hepatitis atau mungkin ada HIV-nya atau mungkin ada gangguan penyakit pembawaan seperti paru-paru. Nah, hal ini kan dia tidak bisa vaksin. Karena apa? Vaksin itu obat yang memang sangat beresiko atau yang tinggi. Untuk orang yang kalau kayak tahan tubuh atau kekebalan tubuhnya kalau tidak seimbang atau dia kurang, tentu bahwa nanti orang tersebut akan divaksin meninggal. Jadi demikian pula juga seorang ibu itu dia tidak bisa vaksin. Jadi kalau seorang ibu itu tidak bisa vaksin karena itu resiko. Kalau apabila seorang ibu vaksin, tentu bahwa seorang ibu tidak akan selamat, tetap akan meninggal dunia. Jadi demikian pula juga kalau orang yang jantungnya lemah, terus orang yang mudah sakit-sakitan itu tidak bisa divaksin. Karena apa? Dengan alasan itu bahwa sebelum melakukan vaksin harus semua pemeriksaan dulu. Jadi pemeriksaan seluruh tubuh. Jadi organ tubuh ini dia akan sehat normal atau tidak. Kekebalan tubuh itu dia akan dengan sesuai kebutuhan standar kesehatan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka tidak bisa
dipaksakan untuk divaksin. Tapi kalau kesehatannya dia sudah mantang, sudah bagus, berarti ya dia harus divaksin. Terus makanan-makanan yang mantang. Mantang kan ada sampaikan. Jadi kalau kita makan makanan yang mantang itu seperti mungkin sayur, kita masak sayurnya lalu warna hijau baru kita makan. Nah, jangan kita terlalu terlalu masak karena terlalu masak itu tidak ada vitaminnya. Kalau mantang berarti kan dia ada vitaminnya. Terus kita makan nasi juga ya jangan terlalu berlebihan tapi sebatas jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi karena apa makanya kalau kita berlebihan juga tuh ya ada dampak juga artinya untuk bisa mengganggu tubuh kita. Jadi seorang ibu kalau sementara kalau konsumsi berlebihan makanan juga ya bisa mengganggu dalam kondisi saat hamil. Ini selain juga terjadi kelas. Jadi ini itu salah satu gambar yang saya taruh di sini. Ini salah satu gambar yang saya taruh di sini bahwa ini selama saya di puskesmas itu mereka lakukan halnya seperti ini. Jadi seorang ibu itu mereka punya grup sendiri. Jadi mereka harus lakukan edukasi atau fisik ringan. Jadi olahraga. Jadi ini semua rata-rata semua ibu hamil semua. Jadi di sini selain juga dapat juga kelas ibu hamil. Jadi merupakan sarana belajar ibu-ibu dalam kehamilan. Jadi ada 4 minggu sampai dengan 36 minggu. Terus persalinan dengan jumlah maksimal 10 orang. Jadi hal ini juga itu harus mereka salah satu kelas atau kelas WhatsApp ya, WhatsApp itu mereka punya grup khusus. Jadi pada saat kalau mereka sudah hamil sudah berapa bulan, mungkin 3 bulan atau mungkin 4 minggu, 6 minggu dan 38 minggu, terus 30 minggu, 37 minggu, ini harus mereka melaporkan supaya seorang perawat atau kesehatan yang menangani seorang ibu hamil itu mereka tahu. Jadi itu perlu. Terus ini juga tunjukkan kelas ibu hamil dan meningkatkan pengetahuan merupakan sikap dan perilaku agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan. Jadi perawatan kehamilan dan persalinan, perawatan nifas dan KB, persalinan perawatan bayi baru lahir. Jadi kepercayaan adat istiadat, tempat penyakit menular. Itu dari saya sampaikan bahwa seorang ibu itu dia melahirkan juga ada kembali pada adat istiadat. Jadi kalau tidak punya puskesmas dekat atau mungkin rumah sakit, berarti kan ya kembali pada adat istiadat. Jadi kalau dia tidak melahirkannya lama atau posisi bayinya yang tidak normal ya itu kembali pada posisi adat istiadat. Terus kalau daerah-daerah seperti kalau kota seperti itu kan ya dia kan pergi ke rumah sakit atau puskesmas tersebut. Terus hindari juga dari penyakit-penyakit yang bisa menular, mudah menular. Jadi pada saat begitu posisi bayi, terus seorang ibu kalau hamil melahirkan, ya kalau berapa bulan ke depan bisa mau melakukan hubungan seks dengan suaminya, berarti kan ya harus dibatasi mungkin 2 sampai 3 bulan berikutnya ke atas. Karena apa? Takutnya jangan sampai kalau posisi bayinya baru lahir dan mungkin baru 0,2 tahun atau mungkin 6,12 bulan. Itu kan nanti kalau melakukan hubungan, maka seorang ibu hormon atau mungkin rahimnya masih aktif, nanti akan membuahi lagi di dalam seorang kandungan ibu. Maka bayi pertama dilahirkan itu dia bisa penurunan berat badannya atau nanti dia akan kesakitan dan bisa meninggal karena mengganggu aktivitas kehidupan atau pertumbuhan bayi tersebut. Jadi kalau mau lakukan hubungan
hubungan seksual dengan suaminya, berarti tunggu sampai 0,2 tahun lalu bisa melakukan hubungan seks. Itu pun tidak tanpa tidak langsung, tapi harus memberikan mengikuti KB atau minum obat pil. Karena apa? Bisa mengatasi selama dia menyusui bayinya. Jadi bayinya sementara menyusui lalu hubungan seksual, ya bisa terganggu di bayi tersebut. Jadi hal ini juga seseorang ibu itu harus dia pahami. Karena begitu dengan nafsu, maka dia hubungan seksual dengan saya maunya atau mungkin saya keinginannya suaminya dan istrinya, bisa terganggu resikonya pada dia punya anaknya. Jadi bisa merugikan hasil daripada itu. Jadi sangat penting menjaga martabat dan harga diri seorang bapak dan seorang ibu untuk mendidikkan anaknya dan menghormati juga seorang ibu yang sementara. Terus ini salah satu gambar yang saya taruh juga di sini untuk ini kesimpulan yang saya ambil bahwa nah sekarang ibu sudah jauh lebih paham soal kunjungan dan antena. Jadi kalau seorang ibu dia sudah paham sekali dengan kunjungan ibu ambil setiap kali ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, dialah akan jadi sukses dalam rumah tangga. Artinya dia sama-sama hidupnya sama-sama lalu tinggal dengan bersaudara dengan satu sama yang lain. Tapi kalau dia sudah mengerti dalam keambilan atau pemeriksaan segala kebutuhan dalam pada saat dia dalam keambilan kecil besar apapun, kalau selalu konsultasi ke dokter, maka dia itu akan kembali jadi cantik. Kalau seorang ibu yang tidak pernah melakukan itu, tentu bahwa nanti dia punya kekebalan tubuh, pos tubuh, kesehatannya tidak terjamin, maka nanti dia lebih tua daripada yang teman yang satu. Jadi kita harus menjaga kesuburan tubuh, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, jadi hal-hal ini yang harus seorang ibu ya harus pahami baik-baik. Jadi melakukan semua apa yang tadi saya sampaikan itu harus perlu dilakukan secara teratur. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Nanti Bapak Ibu yang nanti akan nonton, akan melihat, mari kita akan review sama-sama, harus memberikan informasi-informasi tentang kesehatan seperti ini kepada satu sama yang lain, supaya untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi, saling berbagi ilmu sesama siapa, karena kesehatan itu sangat penting, karena generasi turun-temurun, generasi penerus itu sangat penting. Karena kalau kita tidak lakukan hal-hal ini kepada siapa saja, nanti akan kekurangan jiwa atau masyarakat di kita masing-masing. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti masukan, kritikan, saran, itu nanti kalau ada nanti akan di chat di saya punya channel. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Shalom. Selamat sore.